Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa istawa ilas samai fasawwahunna sab'as samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwa utai Allah iku alladzi dzat khalaqa kang dadekno sapa Allah lakum kadusira kabeh ma ing perkara ma ing makhluk fil ardi kang tetep dalam bumi jami'an halis kabeh. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu semuanya makhluk-makhluk apa-apa yang ada di bumi jami'an halas kabeh. Sumastawa mongko nuli munggah dhuwur munggah ila samai maring langit, kemudian naik ke atas langit. Wasawahunna sab'as samawat, mongko ngratakaken sapa Allah huna ing pira-pira langit sab'as samawati ing pitu pira-pira langit. Jadi kembalinya huna itu apa? Dhorof. Huna itu isim dhamir. Isim dhamir wakeknya jamak muannas. Tapi kembalinya kepada as-samawat. Ini kembali karena menjaga makna jumlah. Makna samawat. Dhamir huna itu kembali kepada samawat karena makna lafadz samawat dalam maknanya itu dibilang jamak jumlah atau dimaknani jamak faqadahunna sab'as samawati wa huwa bikulli syai'in. Itu di ayat lain seperti itu. Wa huwa utai Allah bikulli syai'in kelan saben-saben suwiji-wiji ku alimun zat sing udane ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Wa uti Allah iku alladzi dzat khalaqa kang dadekno sapa alladzi lakum kadusira kabeh ma ing makhluk fil ardi kang tetep dalam bumi. Ayal ardi tegese bumi wa malan makhluk fiha kang tetep ing dalam bumi. Jami'an halis sekabehane. Litantafi'u drapun yen to padha ngalap manfaat sapa sira kabeh bi kelawan ma fil ardi jami. Wa ta'tabiru lan padha ngalap ibarat sapa sira kabeh mengambil pelajaran. Ini diciptakan untuk kamu semuanya. Bumi seisinya diciptakan adalah untuk kamu semuanya. Bertujuan kamu bisa mengambil manfaat. Tapi kenapa kamu mengeksploitasi? Kamulah sendiri yang serakah.
dari dulu awal cipta adanya makhluk manusia di bumi. Itu Adam sampai detik ini. Hidup di bumi itu tidak ada kurang-kurangnya. Bumi selalu saja mengeluarkan makanan untuk manusia, kebutuhan per hari. Tapi keserakahan manusia itu sendiri yang merusak ekosistem lautan, ekosistem gunung, ekosistem udara, dan lain sebagainya. Ya, kenyataannya dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat. Inilah keserakahan manusia. Makanya ini bukan dalil ya. Manusia yang menguasai daratan itu bakal menguasai dunia. Siapa? Orang Cina ya. Cina dulu dari kerajaan terkenal apa? Dinasti Ming ya. Jackie Chan ya, dinasti Jackie. Dinasti Ming itu kan menguasai daratan, maka menguasai dunia. Siapa yang bisa menguasai lautan? Siapa? Marco Polo. Paham gak? Eropa terkenal. Itu yang menguasai dunia. 1 abad kemudian daratan ditundukkan oleh Cina. Cina sampai batas dunia apapun dikuasai oleh Cina. Eropa, Amerika dikuasai. Kemudian berganti estafete, dikuasailah air lautan. Ditundukkan lautan itu, akhirnya yang menundukkan menguasai dunia, Eropa. Udara dikuasai, terciptanya apa? Kapal terbang. Siapa yang menguasai udara? Menguasai dunia. Siapa? Amerika. Bahkan sekarang dunia siluman dikuasai. Iya. Lautan, daratan, udara kan sudah ya. Nah sekarang dunia siluman, dunia internet itu kan dunia siluman. Dikuasai oleh siapa? Bill Gates. Akhirnya siapa? Siapa yang menguasai? Ya itulah yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai setan itu. Menguasai dunia siluman. Kamu ndecok-ndecok gaya, aku punya HP, bisa browsing sana, browsing sini kan ya. Itu apa? Itu kamu sedang memanfaatkan dunia setan. Dunia setan. Iya. Hatib itu apa? Suara tanpa rupa, suara yang tidak ada rupanya. Itu apa? Setan kan? Pernah ketemu kamu enggak? Iki. Apa gue? Wah, aku ketemu karo mak lampir atau kayak apa itu. Sing setan-setan wedon. Lo kok ngerti krungu guyune ngono-ngonoan. Dadi ku jenenge hatib. Hatib itu suara tanpa rupa ke setan. Kayak ngomong karo apa kae? Ngomong kok dhewekan, meneng wae. Dhewe niki lagi ngomong karo yayangmu ya Rul ya. Sing nang ndi? Tegel. Ngomong nang kene serone ra patut karo jenenge handphone. Ngene. Itu kan ngomong karo setan. Wong ana suarane tapi ora ana rupane. Jerene ngomong karo yayang sing nang Tegel. Ora ana kok ana delat. Kamu iki bodone wae. Wis gayane ora patut. Nah, ini bukti. Lian tafiu supaya dimanfaat, tapi ternyata alat untuk merusak. Daratan dirusak. Dharul fasadu fil bari. Fil bari itu bumi daratan. Wal bahri bumi yang ada urat. Kerusakan semuanya. Dengan itu ditundukkan. Bahkan udara dicemarkan. Sekarang dunianya orang anak sing nyata ini tidak bukan dunia nyata, yaitu dunia itu plus 62 ya. Indonesia itu dunia yang tidak nyata plus 62 kira-kira.
umat-umatnya itu langsung wong itu dadi gemblung kabeh. Gara-gara taktik kan ya. Oh TikTok ya ras. Wong itu jadi joget-joget. Gemblung kabeh ya ra. Karena hanya ada dunia taktik. Lah itu. Iya seperti itu. Gaya rapot. Banyak orang korban. Ya ra. Karena ingin selfie jengking-jengkingnya akhirnya jengking temenan terjun ya ra. Iya. Gaya. Gelat view apa jenis? Oh pandangan pertama. Wes pada pinter-pinter mana tambah goblok. Ya ini kerusakan. Ya sekarang. Lah kenyataannya apa? Dunia dirusak oleh itu. Benar kan dirusak? Darul fasadu, daratan dirusak. Ya karena apa? Siapa yang menguasai itu akhirnya menguasai dunia. Ya kan? Sekarang yang menguasai dunia itu adalah penguasa global namanya. Bukan perorangan, bukan presiden, bukan negara. Yang menguasai dunia itu adalah orang yang itu tadi seperti Marco Polo menundukkan lautan, kemudian udara ditundukkan lewat kapal terbang sampai. Ya ini ya penguasa global. Lah penguasa global inilah yang menguasai dunia. Jadi kamu itu harus tunduk. Ya kan? Mending kamu makan atau beli paketan. Mending beli paketan kan. Karena kamu adalah orang-orang yang tunduk dengan penguasa global. Yaitu orang-orang yang menguasai setan. Itu kan. Iya mending enggak makan lah. Asal beli paket. Iya. Iya. Akhirnya apa kamu? Goleti sinyal. Kaya gaya sinyal digoleti kaya jenis gemblung kabeh sini. Itu kan ya orang-orangnya persis setan kabeh gitu. Itu sebenarnya kan dialap manfaat untuk kebaikan. Bukan kamu menjadi korban daripada penguasa global tadi. Watak tabiru lan bisa ngalap pengibaran. Ya iya. Jadi kalau kita itu baik dengan alam semesta akan baik kepada kita. Daratan ditundukkan, dieksploitasi. Gunung-gunung digugur, digeruk. Akhirnya anak-anak gempa bumi. Itu loh Indonesia anak-anak privat. Kurang apa? Privat kayak daerah Irian. Per hari berapa ton yang namanya emas. Gitu kan. Terus lautan dibomi karena ini dieksploitasi dalamannya. Akhirnya terumbu karang habis dan lain sebagainya. Ekosistemnya kacau. Udara pun sama dicemarkan semuanya sampai dunia demit diganggu. Akhirnya emosi kan alam keserakahan manusia ini. Dengan itu Allah merestar lagi, diulangi lagi. Kamu tidak produksi mati saja kamu. Secara bentuk dohir disebut ada corona. Jadi corona itu adalah untuk direstart lagi. Makanya kamu cepat. Kamu kan belum nikah ya, Rul. Ya Allah, jangan kamu ambil dulu karena saya belum nikah. Cepat kamu nikah. Alah payah kan. Karena dunia ini sedang didaur ulang karena keterlaluan manusia adalah dikacau balokan. Ya. Semuanya ditundukkan kabeh oleh penguasa global. Tuh. Benar kan dimanfaatkan yang terbaik untuk mutualis simbiosis. Kita baik kepada alam dari awal sampai detik ini. Awal Nabi Adam sampai ini tidak pernah habis kan. Tetap tumbuh kangkung dimakan ya Rul ya. Tetap tumbuh ini. Tetap memberi fasilitas semuanya. Kamu saja tidak berpikir. Takut hidup. Takut mati dan lain sebagainya. Nanti bagaimana hidupnya. Bagaimana ininya. Yaitu sumastawa ba'da mongkonuli munggah mendur ba'da khalqil ardi
Qasada tegese nejo bersengaja. Istawa itu bimana qasada. Nejo sapa Allah ila samai maring langit. Wasawahunna mongko sawa ndadekno nang ayat liya sayyaraha. Wasawahunna mongko ndadekno sapa Allah hunna ing pira-pira langit. Ngono. Faqadahunna nangane faqadahunna ya daya. Mongko nuli netepna sapa Allah hunna ing pira-pira langit. Sab'a samawati ing pira-pira langit pitu. Kalau melihat terminologi bahasa, kata 7 itu bahasa Arab itu bilangan terbanyak. 1 sampai 7. Jadi bilangan itu 1 sampai 7 terminologi bahasa Arab. Jadi tidak ada kata 8. Kalau 8 itu sab'un wa wahid. Jadi kalau melihat terminologi bahasa Arab, 7 atau 7 itu adalah bilangan terbanyak. Kalau di Jawa, di Indonesia itu bilangan terbanyak berapa, Mbak? 9 ya. Bahasa Jawa ini 9 apa, Mbak? Songo, kayak kue bodone 29. Nah kan, bodone 29 apa diatung bodo 1 loro 3 banyak enggak kan? Itu menyebut kata sanga 9 songo itu banget akeh gobloke sehingga orang bisa diitung. Jadi bilangan terbanyak itu nggo gawe budaya omongan idiom istilah sesuatu yang sulit dijumlah. Kalau di Indonesia itu songo wali songo kira apa kepinta apa kamu ingin jadi wali daftar Sahrul menjadi wali 9 ya enggak pokoknya wali akeh banget jadi kata songo likur. Nah kalau di Arab itu 7 sholat jamaah ganjarannya 7 likur. Nyebut kata 7 enggak? Sholat jamaah ganjarannya 27 1 2 ya enggak. Itu maknanya apa? Kalau diistilahkan ini ganjarannya banyak sekali kan gitu. Kira hari berapa, Mbak? 1 minggu berapa, Mbak? 7. Janjiannya kan nyebut hari kan gitu. Gitu caranya. 7. Coba saya lagi. Bintang berapa? Bintang 7. Kan gitu. Bintang sekali, banyak sekali. Jadi bintang 7. Iya, gitu. Ya pokoknya cari itu. Jadi istilah terminologi bahasa Arab. Maka kalau dimaknai dengan istilah ini, langit itu banyak istilahnya. Kalau menjumlahkan arti literal ya silakan. Pernah kamu naik ke langit tanah? Nabi Muhammad pernah ya. Undakan 1, undakan 2. Bumi pun sama. Lempengan ini, artinya lempengan. Ya undakan 1. Itu enaknya seperti itu. Maka ada hadis Nabi, besok akhir zaman agama-agama Yahudi pecah menjadi 71. Nasrani pecah menjadi 72. Islam pecah menjadi 70. 3, 1, 2, 3 Yahudi, Nasrani, Islam. Sebutannya 777. Jadi 171 kanggo janjane itu membedakan. Artinya berarti besok akhir zaman agama-agama yang dikenal dunia itu akan pecahnya banyak sekali. Anak Madno, Islam Madno tahu nggak? Katanya temannya Mat Karim, ya kan? Muhammad Karim, ya kan? Madno itu Muhammadiyah NU. Ono Islam kumis, ono Islam batuke ono sentolope itu ya kan ada Islam lancung, cungklang, Islam jenggot,
MTA. Ya seperti itu sebuah organisasi kan mempunyai background sendiri-sendiri, mempunyai budaya sendiri-sendiri. Sing tukang dalil kulo bid'atin dolalah, kayak Islam apa kan gitu kan ya. Itu firqah-firqah itu banget akeh. Jadi kalau kamu melihat Islam pecah 73 ngitung ya silakan kalau kamu itu bisa. Memang ada ulama yang ngitung. Pecah pertama 5, misalnya Syiah, Sunni, kemudian apalagi Khawarij dan lain sebagainya. Nanti pecah lagi Syiah, Bahai, Syiah ini, Asy'ari, Isna Asar dan lain sebagainya. Kalau dijumlah katanya 72. Yang satu yang masuk surga ma'ana eli wasad. Ada ahli sunnah wal jamaah. Tapi melihat dari itu ya sebagai siapa ahli sunnah jamaah? Ya orang Islam gitu saja kan. Orang Islam itulah ya ahli sunnah wal jamaah. Karena orang Islam ketika itu yaitu ahli sunnah wal jamaah, yaitu mengikuti kanjeng Nabi. Tidak usahlah kamu kontok-kontokan bid'ah sana bid'ah sini, kamu masuk surga masuk neraka. Emangnya surgamu nerakamu kan gitu. Seperti Islam kayak sekarang. Sing lagi gelut-gelut bae. Ya seperti ini kalau melihat makna seperti itu. Jadi kata 7 itu adalah terminologi bahasa Arab, menjadi istilah banget wa huwa bi kulli syai'in alim. Mujmalan kelawan gemblengan wa mufasilan lan kelawan perinci-perinci. Afala tak tabiruna mongko ana ta ora padha angen-angen sapa sira kabeh. Maka apakah kamu tidak berpikir mengambil itibar pelajaran anal qadira ing temstune wong sing kuwasa zat sing kuwasa ala khalqi zalika ing atase ndadekno mengkono-mengkono bumi seisine. Jadi kalau dalam ayat ini waladzi khalaqakum waladzi sab'as samawat ya waladzi khalaqas samawat waladzi khalaqas sab'as samawati wal ardo terus liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah adalah zat yang menciptakan bumi, langit itu lan bumi. Sab'as samawati wal ardo fi sittati ayyam ngono ya. Waladzi khalaqas sab'as samawati wal ardo fi sittati ayyam. Wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah adalah zat yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi di waktu 6 hari. Ini maknanya seperti waktu 6 hari seperti itu. Allah menciptakan bumi seisinya, langit 7 seisinya itu seperti 6 bumi, 6 hari. Sab'as samawat, fisitati ayam. Wa kana arsuhu 'alal ma. Makanya seperti zaman 6 hari. Karena apa? Harus pakai seperti. Karena pada saat itu tidak ada yang namanya hari. Tidak, hari itu tercipta namanya hari itu ada siang dan malam. Siang lama itu efek daripada perputaran yang namanya planet-planet. Perputaran planet matahari mengelilingi bumi, mengelilingi matahari. Rembulan mengelilingi bumi. Tahu nggak? Pernah diajari oleh Pak Guru? Itu kan? Ya. Bumi mengelilingi apa? Matahari. Matahari mengelilingi galaksi yang dikelilingi matahari galaksi apa? Kamu kuliah tapi goblok ya. Kan gitu mengelilingi Bima Sakti. Begitu Bima Sakti mengelilingi
galaksi-galaksi. Jadi seperti itu. Jadi seperti Allah menciptakan langit dan bumi itu seperti zaman 6 hari. Saat itu wakana arasuhu alma. Saat itu aras itu di atas air. Ya ini, jadi aras itu makhluk atau jirim besar, lempangan besar yang meneteskan air di ke bawah, air netes bawah. Nah di sini di antara air sama lempengan aras ini itu tidak ada apa-apanya. Maka air itu mengeluarkan gelembung, dari gelembung-gelembung seperti di segara itu umpruk gelembung. Itu Allah mensabda menjadi planet-planet. Planet-planet lintang-lintang itu. Nah, air dari di bawahnya aras ini mengeluarkan asap. Asap inilah yang jadi langit gitu. Secara tafsiran. Itu teknologinya Al-Qur'an. Nah, terus kemudian di antara sekian banyak Allah mensabda memberi tugas kepada satu planet untuk menyinari yang lain, menjadi surya dalam ekosistem, dalam komunitasnya. Dalam komunitasnya. Jadi setiap komunitas itu ada surya. Ada yang memberi penerangan. Dan di sini tatarannya. Makanya ada tataran surya. Tataran surya itu berapa planet? 9 planet gitu. Teknologi modern nih. Ini Allah adalah zat yang kuasa untuk menciptakan itu ibtidain dalam kawitan nih. Wa huwa a'dhamu minkum. Khale utawi mengkono-mengkono dalil makhluk iku a'dhamu luwih gedhe minkum ketimbang sira kabeh. Iku qadirun ya kuwasa ala i'adatikum ing atase mbaleni nira kabeh. Baleni menciptakan nira kabeh. Ini kan orang percaya, orang tidak percaya bahwa nanti akan dibangunkan dari tidur lamanya atau dari kuburnya. Mereka membantah. Allah kuasa untuk menciptakan yang besar-besar itu. Dan kamu kan kecil, masa enggak bisa menciptakan ulang. Jadi hukum ini adalah afiliasi universal. Jadi yang namanya hukum afiliasi universal. Watak makhluk itu terciptanya afiliasi universal. Artinya berulang. Ada awal dan ada akhir. Seperti tadi. Tanam, tumbuh, subur. Habis masa pengembangannya, dia bermanfaat, kemudian berbuah, kemudian dipanen, kemudian batangnya dibuang, hilang damennya. Benar enggak? Nanti tumbuh lagi, berkembang, habis pengembangannya dan memberi manfaat, kemudian hilang lagi. Kamu tumbuh, berkembang, kemudian berbuah, bermanfaat, hilang manfaatnya, mati kamu. Orang mati sekarang kan yang tidak mempunyai manfaat, kira. Ya dibabat habis, dirit. Nang kowe. Kayak padi itu kan seperti itu. Ini nanti tumbuh lagi. Tebang lagi, tumbuh lagi, tebang lagi. Makanya ada awal, ada akhir. Sama juga yang namanya black hole. Kata orang barat namanya black, hitam, hole itu lubang. Lubang hitam itu tercipta gimana? Itu adalah bangkai daripada yang namanya planet. Kalau planet sebesar bumi ini, itu kalau habis masa pengembangannya alias mati, kuburannya planet itu di mana, Rul? Jadi kuburkannya di situ saja, tapi mengempes. Akhirnya kosong, seperti lubang. Jadi planet sebesar bumi ini kalau habis pengembangannya, kemudian disontol,
dikempeskan oleh lingkungannya, alam sekitarnya itu menjadi sebulatan lubang jarum. Kalau sebesar matahari itu kalau habis pengembangannya, kemudian alam sekitar itu masuk mengingsutkan, ngempesaken, itu besarnya sebesar paling diameternya 4 cm. Berarti kecil sekali. Jadi dipadatkan. Kalau sahrul itu sudah habis pengembangannya, angin akan ngempesaken, masuk angin. Akhirnya ya semua penyakit kan bermula dari masuk angin, akhirnya mati kan gitu. Jadi habis pengembangannya. Gitu. Makanya kamu kalau masuk angin hati-hati ya, jangan disepelekan. Itu seperti tadi ditekan dari luar masuk. Kalau sekarang sih masih gagah berani, sebabnya masa pengembangannya ada. Tapi besok kalau sudah habis masa pengembangannya, imun tubuhnya itu tidak kuat. Hah? Kemudian anak corona mati kayak gitu kan. Gitu kan masuk angin dan lain sebagainya. Itu afiliasi universal. Jadi mengulangi. Jadi setelah Sahrul mati, ya makanya dikubur. Kalau sana kan jadi black hole katanya kan, ya batang di situ, itu black hole. Itu nanti ya ditumbuhkan lagi. Tumbuhkan lagi jasadnya. Ya seperti tadi itu, seperti tanam, padi, tumbuh, habis, dirit, kemudian tumbuh lagi. Besok itu tumbuhkan lagi. Nah, gitu. Namanya apa? The big clone. The big clone. Awal mula itu the big bang namanya. The big apa? Mbak big. Besar. Bang itu mananya lentuman besar. Wis wong sak ading tok ngarani. Ya karena memang tidak tahu. Ditanya, bagaimana asal muasal terciptanya alam ini? Oh, waktu itu zaman kuno. Kuno ngerti, Mbak? Ngertine gimana kuno? Aku urung ono jenenge kuno. Lahirnya berapa? Gede. Lahir kamu tahun berapa? 2000. Berarti tahun 99 itu kuno. Karena 99 adi belum ono. Jenenge lah karena enggak tahu awal terciptanya alam semesta ini, jawabannya oh itu zaman kuno. Zamane aku urung ono. Itu jenenge kuno. Lah wong Amerika iku padha yaitu oh itu zaman Big Bang. Lentuman besar. Siapa? Pokoknya Big Bang lentuman besar gitu saja. Enggak tahu namanya. Kok enggak kecil ya gede lah, masa alam semesta kok kecil kan gitu. Pengembangan procot langsung kan bayi besar ya kan. Nah, gitu. Lentuman besar. Gitu. Jadi zaman terciptanya alam semesta ini disebut Big Bang. Lah besok tercipta kedua the Big Crune. Jadi pengulangan yang besar-besaran. Ya sembuh. Lah nang Islam itu kan terciptanya adalah dari Nur Muhammad cara hakikat. Kemudian mati besok sate apa ketika Israel meniup trompet dan lain-lain tangi lagi. Ini yaitu kehidupan kedua ya proses kedua. Baru ngono ya secara teori afiliasi universal ya seperti itu. Tapi besok kan hukumnya kan beda kan. Kalau hukum di dunia ini adalah hukumnya mengenal panjang kali lebar. Setiap sesuatu itu pasti mengenal panjang kali lebar. Setiap yang mengenal panjang kali lebar mengenal atau terliputi adanya ruang dan waktu. Kalau sana ya beda lagi hukumnya, Rul. Iya sana. Gitu. Tapi yang jelas ya walau alam
Belum ke sana kan kamu kan? Ya kan gitu. Ya pokoknya di alam nanti itu ya ada hukum sendiri. Hukum sendiri sana. Kok bisa besok itu katanya wanita-wanita itu banyak yang masuk neraka loh. Wow, takut ya kira. Katanya siapa? Ada hadis Nabi. Ya berarti kok bisa menceritakan karena Nabi Muhammad itu pernah masuk ke ruangan itu. Ruangan itu. Jadi sah saja secara tauhid bahwa detik ini kalau seandainya ada waktu detik ini Allah mengkiamatkan alam lain sah tidak melanggar. Allah detik ini seandainya ini ada detik gitu ya. Detik ini Allah sedang menciptakan alam baru. Sah tidak melanggar aturan tauhid, aturan keimanan. Ya silakan. Wallahu ala kulli syai'in qadir dan ini jelas. Allah detik ini Allah sedang memproses alam di mana penghuninya itu sedang lari-lari karena ketakutan dimasukkan neraka katanya gitu kan. Detik ini Allah sedang memproses penghuni alam di mana orang-orang atau makhluk di situ sedang naik Shiratal Mustaqim yang seperti rambut dibelah 7 kan gitu. Detik ini Allah sedang memproses sampai di mana harus masuk kanan atau kiri yaitu neraka dan surga. Gitu cara ini menceritakan hadis itu. Jadi Nabi Muhammad ruangannya masuk itu. Loh kok bisa? Tahu kan tadi black hole? Kalau di bumi ini itu bukan black hole. Ruangannya jadi lubang cacing. Bukan lubang corok, bukan. Lubang cacing. Cara bahasa kerennya lorong waktu. Sah kan enggak? Adi di mana? Oh, sedang Jumatan di Arab. Kan gitu ya. Jadi detik ini menerangkan lorong waktu. Detik ini waktu yang sama ini di tempat yang berbeda itu bisa bersamaan atau di tempat yang sama waktu yang berbeda terjadi yang sama. Paham nggak kamu? Di tempat duduknya Adi 1000 tahun yang lalu itu ada seorang Adi tapi wujudnya beda kan gitu. Itu lorong waktu. Makanya wali-wali itu bisa malik pitu. Nang Amerika nang kene dalam detik yang sama-sama lagi ceramah. Dalam waktu yang berbeda, tempat yang sama. Itu ada itu orang itu. Itu kalau di bumi ini namanya lubang cacing atau lorong waktu. Kalau di angkasa sana namanya black hole. Bisa enggak? Di Kemeranjen apa ya sana ya? Itu ada lorong waktu kan? Untuk pertemuan Syekh Abdul Qadir Jalani sama Syekh Maribi sama wali-wali Jawa. Syekh Abdul Qadir Jalani kan orang Arab, yang gitu ya. Lah wali-wali Jawa itu kan Indonesia. Jadi menggunakan sana. Melayu banter karo kuda daerah sana Jawa Barat masuk lorong waktu wes langsung dengan ngarat. Kan gitu dulu. Ya gitu kan. Jadi wali-wali itu menggunakan lorong waktu. Kamu juga ya lorong waktu ya. Ya itu pakai handphone. lorong waktu. Ya. Caranya sekarang teknologinya menggunakan handphone, browsing dan lain-lain. Jangan lorong waktu di situ. Makanya pinter 5 tahun yang lalu. Ternyata saya punya foto seperti ini kayak yang Facebook itu kan ya lorong waktunya seperti. Itu lorong. Kalau di atas sana. Jadi penggaweane black hole, pekerjaannya black hole. Kalau Sarukan mati jadi apa? Hantu, pocong, takut kayak gitu ya. Menakut-nakuti. Itu penggaweane mayit.
Tapi nek mayite planet-planet itu penggawean apa? Jadi ketika jadi black hole itu apapun yang di sampingnya disedot. Disedot masuk ke dalam. Gitu ya. Makanya ada hadis yang apa? Yang memahamkan ini. Orang kafir itu tidak akan masuk surga kecuali apabila ada unta masuk lubang jarum. Ya, ada pernah kamu orang kafir tidak akan pernah masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum. Masuk akal ya, dimasukkan akal kita. Unta sakmono gede nih, sebegitu besarnya, lubang jarum segitu kecilnya. Bagaimana masuknya kan gitu? Oke sekarang, seandainya lubang jarum itu adalah black hole gimana? Berarti sekecil apapun black hole itu pasti nyedot apa yang di sekitarnya. Dan hampir ketika disedot, seandainya yang di sampingnya itulah unta, ndak saya melebu buntu tekeri, diulur sebegitu seperti benang. Sebegitu sakit enggak? Sakit sekali loh, banyak disedot ya mesti kena tuh kalau vakum apa? Ya. Disedot ya anak cilik-cilik itu kertas apa-apa yang blutuk ngono ya. Lah iki sing disedot nang kekuatan black hole itu lubangnya lubang jarum. Tapi ono kan masuk akal enggak? Karena itu adalah black hole, masuk akal. Gitu kan. Tapi memang kudu sakit sekali. Berarti kan bisa diterjemah orang kafir bisa saja dengan kuasa Allah masuk surga asal disedot seperti unta yang sebegitu merasakan sakit-sakit luar biasa. Gelem ta ora kowe enak disiksa lebih dulu entek mas orang. Ngono pun Gusti Allah. Ngono anu kan seakan-akan orang kafir katanya khalidina finnar. Wis ora usah etungan kaya mengkono hake Gusti Allah kabeh mlebu surga ya ridone Gusti Allah nek mlebu neraka bendune Gusti Allah. Dan juga saja sah-sah saja Allah mensiksa orang-orang yang ahli taat. Sah-sah saja Allah memasukkan orang berkunung kayak Sahrul. Beling kayak kan kayak gitu. Ya pokoknya istilahnya tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk lubang jarum. Ini kan seperti itu. Jadi ada berarti kan unta bisa masuk lubang jarum apabila lubang jarum itu adalah black hole. Jadi black hole cilik mau berapa? Sebesar bumi batangnya, bangkainya itu sekecil lubang jarum. Penggaweane nek Sahrul meden-medeni bocah. Ya ra. Ya yang penggaweane wong mati medeni bocah. Nah, ya, nek batangnya black hole itu adalah nyedot sesuatu yang di sampingnya. Entah masuk ke dalam itu. Oke, sekarang rumusnya tinggal paralel. Ada enggak alam paralel? Paham? Alam paralel. Alam paralel itu persamaan. Tapi dunia lain. Ada sinetron dunia lain? Itu dunia paralel jenenge. Sama persis tapi beda. Mau kalau di bumi itu pakai menggunakan itu. Ini ada alam paralel. Alam paralel itu adalah bapak kamu sudah meninggal ya Rul. Di alam apa itu? Alam barzah. Katanya siapa alam barzah? Ya berarti kan sudah alam, ada alam kan gitu. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Allah zat yang mengerani sengalam kabeh. Berapa alamnya? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada ulama mengatakan katanya ada alam khofi, ada alam syirri, ada alam syirrillah. Ada alam asbah ini realita adalah khofi.
alam yang sama seperti kamu lagi senyum, Aki kenapa kamu? Sementara aku membayangin ketemu yayangnya, itu kan alam ya, masuk ke alam itu kan alam sirri. Nah, mimpi macam-macam sana sini saja. Langsung ngerti kuka, ngapa sih? Ya, itu alam sirri. Ya, kemudian ada alam khofi lagi, yaitu alam nah apa sarul aku melung-melung anu kesurupan makhluk nangisor kepringan. Lo kok ya tahu ya nah. Ya berarti kan di situ ada alam. Nang alam ya sing dihuni itu setan-setan kayak wingi mbak-mbak kan berkesurupan kan. Ini nang kepringan kono. Jadi ya berarti itu di situ ada alam dua. Alamnya setane kancane sarul. Ya. Kalau nah alam harus sinang kene kancane sinang kono. Kuwi jenenge lah ada lam lagi yaitu sirila. Kamu sudah tahu teman kamu? Iya katanya di Prabringan. Omongnya siapa dukune ya ra. Oh ini makhluk di makom gitu ya. Itu sirri ada. Tadi ketika kamu misalnya mimpi dan lagi rahasia enggak? Wong jasad kamu di sini kamu kok senyum-senyum katanya saya dari Jakarta dan lagi lagi nang tidur kok kamu keringetan karena diburu-buru pocong katanya. Ya gitu kan. Sirila. Triple berapa itu? Triple 3 ya. Rahasianya Allah. Ini siapa penghuninya? Allah Subhanahu wa taala. Artinya gimana? Allah zat yang hidup pada alamnya sendiri yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi temannya Sarul tahu dukunya. Ini Rul, kamu ada kiriman salam dari temannya. Gandarwo kan teman kamu. Lah ya tahu. Tapi nek alamnya Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana sirila rahasia. Lah aku berak ngerti temannya Sahrul urip nanti jeneng nang sira prakringan. Omongnya dukun kono jarene. Ono wae kan kok bisa ngerti kesurupan makom ini? Ya karena dia itu mempunyai keistimewaan tahu alam itu. Nah gitu kan. Lah sekarang itu rahasia. Apalagi tadi yang kopi lagi. Ya kok bisa ngerti sederengan winara yang akan kejadian tahun depan dan sebagainya. Itu juga alam siri lagi. Tahu sebelum kemana sebelum itu seperti Nabi Muhammad. Ya kan? Tahu kejadian Nabi Adam, tahu kejadian ini, tahu ketika Nabi Muhammad menceritakan masa lalu itu seperti kita atau kita membaca Quran itu membaca yang cerita-cerita kan seakan-akan kita dibawa dalam waktu itu terjadinya. Ketika Quran menceritakan Ibrahim seakan-akan kita itu dibawa masuk dunianya Ibrahim, bahkan bisa kayak ketemu. Itu kecanggihan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad itu tahu itu semuanya. Pakai lesannya kan ketika dibacakan. Nah makanya ini ya rahasia. Tapi nek sirilah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi Allah zat yang hidup dalam alamnya Allah itu sendiri yang tidak ada yang tahu alamnya Allah kecuali Allah. Tidak melanggar ketauhidan. Makanya nek kamu semedi wiridan gitu. Atau memanggil Allah Hayyul Qayyum itu kan Allah zat yang hidup. Ya, Asmaul Husna kan seperti itu. Hayyul itu Hayyun itu kan zat yang hidup. Hidupnya Allah di mana? Ya itu saja jawab sirilah. Yaitu Allah tetap hidup pada alamnya sendiri yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Beres. Benar enggak? Ya Allah, engkau zat yang hidup pada alam kamu sendiri. Yang tidak ada yang tahu alam kamu kecuali engkau sendiri. Beres. Tidak ada melanggar tauhid, melanggar kemusyrikan atau kekafiran. Yang pancen seperti itu. Allah itu menguasai seluruh alam. Makanya yang lengkapnya tidak ada yang tahu jumlahnya alamnya yang Allah ciptakan kecuali Allah itu sendiri. Tapi ketika ada ulama, ada yang mengatakan alam itu 4.
Alam itu ada 9 misalnya, alam ada 30, alam ada 50. Itu cukup memberikan tahu kepada kita bahwa wow, ampuh sekali orang itu. Seperti halnya itu Sahrul tahu temannya, alamnya sendiri. Wow, hebat Sahrul ya. Kok bisa komunikasi dengan temannya si Gandharwa itu. Kan hebat. Kalau saya enggak bisa, makanya enggak hebat. Yaitu seperti ulama yang tahu alam itu 4, alam itu ada 34, ada yang seleket. Itu cukup memberitahu bahwa keampuhan orang itu. Gitu. Jadi jangan nyelelek. Oh, enggak usah. Ya pada baik ternyata kadang-kadang ya nyata ya lah. Ya melayu-melayu merono wingi bocah wedon ya. Seakan-akan di sana itu ada alam, alamnya yang nempeli itu. Ya kan gitu, Dul. Teman kamu itu. Ya, gitu. Kamu siapa namanya? Sahrul kan? Sahrul kan. Ya gitu. Jadi ketika ada ulama menerangkan alam itu ada sebegini, cukup memberitahu kepada kita bahwa orang itu ampuh gitu. Cukup dihargai. Nggak usah digawe debat persidangan gini. Nggak usah seperti orang-orang yang setolopan itu batuk itu yang kulo bid'atin dolala. Dalil satu saja itu enggak. Kulo bid'atin dolala. Kulo bid'atin dolala. Kulo dolala itu benar emangnya surga nenimu. Kan gitu saja lah. Emangnya jual kayak surga neraka kayak jual apa kayak jamu atau jual kembang gula kabeh iki ya mungkin. Ya ngono longgar banget lah ngomong samono tok sing mlebu surga, liyane neraka kabeh. Ya, ya ngomong getok diatung tak aku. Longgar banget ya surga ya. Hanya cuma kamu orang 10 paling yang ngisi. Kabeh neraka kabeh. Kamu neraka. Kenapa? Kamu bid'ah, ahli bid'ah kayak gitu. Ya aku nak ndelok lang yo itu gendeng-gendeng banget kiai kiai ngono kabeh kulo bid'ah itu lah. Apa bid'ah oh walah. Mbok iya mandan sedikit ajak aku seperti itu. Fleksibel kan gitu. Ya itu ya, iki makanya menerangkan ada ulama yang menerangkan alam itu 50. Cukup memberitahu bahwa Allah memberi keistimewaan kepada dia sehingga dia itu mengetahui. Lah coba sekarang, sing lebih canggih-canggih menungsa adalah Nabi Muhammad. Karena bisa menceritakan semuanya. Kamu kan katanya sabda Nabi bahwa wanita banyak yang masuk neraka kan. Kemudian kamu, saya nggak percaya. Karena kamu juga belum tahu. Kemudian kamu menuduh Nabi Muhammad belum pernah. Jelas bisa. Nabi Muhammad tahu prosesnya itu. Karena menggunakan lubang cacing. Bisa saja disedot oleh tadi itu apa? Black hole. Kemudian ada alam paralel sekarang ya. Masuk alam paralel. Alam paralel itu berlawanan. Di sini itu ada lubang cacing, di sana mungkin apa lubang, tapi yang mirip cacing bukan lubang biawak mungkin ya, kan gitu. Ada sama, namun perbedaan. Profesinya berlawanan. Di alam ini ada black hole. Black artinya apa? Hitam. Hole namanya nih. Berarti di sana ada lubang tapi jangan hitam, ya putih lah. Ya kan ya? Black white. Bukan coffee white, bukan. Di sana. Di sini black hole itu nyedot ya. Alam apapun di sekitar nyedot. Di sana itu dia juga mempunyai profesi yang berlawanan, mengeluarkan apapun yang ada di dalam. Masuk akal? Ya coba sekarang. Nabi Muhammad Sidratul Muntaha ketika Mi'raj menggunakan apa? Buraq. Katanya buraq sekencang cahaya. Hitungan teknologi sekarang paling cepat cahaya apa? Cahaya kosmik. 1 detik 3000 kilometer. Oke sekarang. Kamu pernah mendengarkan guru kamu bintang yang kamu lihat di atas itu jaraknya adalah 1000 tahun perjalanan cahaya. Artinya apa? Cahaya itu merembet. Paling kencang cepat sekali melayunya cahaya adalah cahaya kosmik kayak sinar X itu. Sudah sana. Kan? Santer ngerti sentolo paling melayunya kan 10 meter. Dan terung baterai entek jarene kira. Tapi nek sinar X itu bisa 1 kilo rono. Tapi hanya cuma jarak 1 kilo kan mainan anak-anak.
Aduh temennya, ya itu perjalanannya. Satu det tekan kono 1 kilo. Kalau kosmik sini det 3000 balik ke ton. Kalau memang besar dengan cahaya kosmik itu. Buruk katanya sekencang cahaya kosmik ya. Ya wis lah pokoknya sandure atau pokoknya paling kencang sekarang yang diteliti itu adalah cahaya kosmik. Kalau buruk itu larinya sekencang cahaya. Cahaya paling cepat apa tadi? Cahaya kosmik. Oke sekarang. Jarak sini yang kamu lihat di alam ini di lantai pertama yang namanya langit itu saja tadi 1000 tahun perjalanan cahaya. Tung dewek nang aku ora kepengen pokoke cahaya kosmik 30 kilometer 1 detik berarti 6002 detik. Terus sampai sedina pirong jam. Ya, seperti itu. Lah 1000 tahun perjalanan cahaya. Jadi cahaya yang kamu tangkap lewat kornea mata kamu nanti malam. Itu adalah kiriman dari lintang 1000 tahun kepungkur. Paham apa? Itu kan namanya teori ini kan 1000 tahun lalu dia memberi sinar dan merembet menang dunia. Ternyata kaki Sahrul orang menangis sing mau tapi Sahrul ya lazia lama. Makanya sekuat tak ada Apollo didesain sekencang cahaya kosmik di atom ya kan. Nek garap ke lintang yang kamu deteksi adalah 1000 tahun cahaya. Sekencangnya kayak apa? Itu tetap saja Sahrul Plower. Ya ra, umumnya manusia berapa tahun? 70 tahun. Sudah mati. Nang tengah-tengah urung tekan kono. Ya kan? Lah kok ngono kok Isra Mi'raj mung 3 jam. Masuk akal. Mulai masuk akal ya kan? Ya iya. Berarti harus menggunakan teknologi, harus menggunakan kayak yang begini. Pokoknya wallahu yaf'alu ma yurid begitu. Allah sekehendaknya tapi tidak menyabotase pikiran kita bahwa di ruangan atas itu sekencang cahaya kosmik geraknya buruk. Berapa menit kemudian itu satu kan 1 detik berarti 30.000 kilo kali atom dewa jarak 1 jam berapa di tengah situ ada black hole langsung langsung masuklah black hole dikeluarkan di alam paralel menggunakan white hole lubang putih ketemu wong wedon-wedon akibatnya digiring disitulah alam baru calonnya itu roll ceritanya terus senang kono rit mlebu maning jadi paralelnya itu menggunakan itu seluler tetap anak transmisi ini ya seperti itu jadi menggunakan transmisi di antara alam satu alam lagi. Kamu hubungannya karo teman kamu menggunakan apa? Ya tetap menggunakan ada sinyal kan media dan lain sebagainya sama secara teknologinya menghubungkan di sini orang-orang yang katanya ngelipat bumi menggunakan lubang cacing kalau di sana menggunakan black hole masuk ke alam lain. Mau kan saya terangkan sah-sah saja Allah sedang memproses detik ini seandainya ada waktu detik ini yang sama itu memproses orang-orang di Arara Maksar. Betul? Betul. Tapi kamu masih di bumi di dunia ini kan belum kiamat kan? Ya belum. Sana yang sudah diproses di Arara Maksar. Jibril Muhammad beritakan kepada umat kamu besok jatahnya juga seperti ini. Subhanallah. Kasihan sekali kalau umat saya nanti darah maksud seperti ini. Oke, jangan lama-lama.
melayu lagi, masuk ke alam paralel yang lain. Kemudian ketemu processing lagi apa, diberi ini, beri itu. Akhirnya dengan sekonyong setelah banget. Wong di sana itu ya juga ada ruang waktu mungkin, tapi ya tidak beda. Wong coba berapa tahun sana di alam akhirat? Satu hari itu 1000 tahun. Satu hari alam sing akhirat sana itu 1000 tahun alam dunia. Ya ada ruang waktu sana. Tapi beda hitungane, Rum. Nang kene kan apa? Plus GMT. Ya nah, plus piro kene? 7. Areng kana plus piro min piro kan gitu ya diatungin. Sana ya juga ada, makanya alam sana yang Allah memberi informasi adalah alam akhirat satu hari hari ya. Satu hari sana adalah 1000 tahun alam dunia. Jadi manusia itu seumur manusia 70-an tahun itu paling-paling nang kono kasih 2 jaman atau 3 jam gitu ya. Kan gitu. Wis mlaten ora patut. Itu caranya. Jadi tidak disabotase oleh pikiran bahwa oh ini enggak runtut, makanya Nabi Muhammad diplesir. Cukup sampai di sini Muhammad. Sana tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri karena itu alamnya Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sidrah lembaran, muntaha pol sebatas makhluk. Secanggih-canggih orang. Sana bukan ranahnya makhluk siapapun. Makanya sirilah. Nah, wong sentolop itu kan Allah alal arsy istawa. Allah bersinggah sana di atas aras. Kayak itu. Ya kayak Allah kayak malah nyamplek. Kayak aksiden. Nah, orang anak apa arasnya berarti Allah nongkrongnya nang ndi kan jadi lucu. Ya sebagai Allah hidup ono ing alamnya Allah sendiri, tidak ada yang tahu alamnya Allah kecuali Allah sendiri. Itu tidak melanggar. Kamu enggak kafir. Nah sing iki medeni Allah cangkruk di arah masar misalnya gitu. Apa ala istawa. Itu kan Islam sing sentolop itu kan berpendirian bahwa Allah itu bersinggah sana di aras. Ya berarti ada batasannya dong Allah. Ngomong panjenengan iki mohon. Nah ini enggak pokoknya. Allah enggak ada batasan. Wal awalul akhir. Dan Allah hidup pada alamnya Allah itu sendiri dan tidak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Ya contohnya ketika Allah memberi pengetahuan kepada Sahrul itu bisa mengetahui 5 alam. Kan gitu. Dan saya diberi kabar ini dimensinya 7 sekarang. Sekarang dimensinya 7. Jadi angkara murkanya banyak, tapi ya juga keseimbangan alamnya juga besar. Gitu. Yang paling lengkap kan Nabi Muhammad diberitahu semuanya alam-alam. Kamu berapa? Indranya kamu 6 kan? Aku 20 indra. Seperti itu. Saya sudah masuk lempengan indra ke 20. Kamu baru indra ke 6. Telinga, mata, kuping, terus apa lagi? Kalau saya indranya itu banyak. Indra, seperti indra. Dan seperti itu. Itu. Jadi ini dimensinya sudah besar. Jadi makhluk astral luar dimensi lain itu sudah masuk sini. Menggunakan teknologinya mereka sendiri, bukan nyuruh pisopo. Jadi angkara murkanya besar. Ya juga orang yang ini besar. Makanya sekarang dulu disebut mukjizat, sekarang tidak bisa disebut mukjizat lagi. Ya enggak? Dulu mungkin wow, kerajaan Ratu Bilqis kok bisa digotong, direok misalnya gini. Yang enggak lah ya. Kerajaan Ratu Bilqis direok kemudian dipindah nanggone Sulaiman. Yang enggak, di sana ya tetap aja kerajaan itu mungkin ada duplikasinya. Ya kan? Ya itu sekarang kan tidak canggih, sudah tidak disebut keanehan atau mukjizat enggak kan? Ya ternyata kalau flash disk bisa kan? Iya.
Nyatanya dah. Hah? Kamu nggak usah pulang, yang cukup ini foto saya. Tak kirim ya lewat WA. Loh kan? Transfer lewat WA. Enggak. Padahal dulu ditransfer sebenarnya. Hah? Kerajaan atau Burkes itu ditransfer. Siapa yang bisa? Jadi pokoknya ya walaupun jadi nabi ya tetap ono sing keistimewaan seseorang itu haknya Allah memberi keistimewaan kepada siapa saja, kepada tukang arit, kepada siapapun. Belum tentu seorang kiai itu ampuh, belum bisa-bisa saja juru sapu sing ampuhan itu. Kan ada Sunan Ampel juru sapunya mati ping itu. Ya nah. Sunan Ampel itu juru sapunya Masjid Sunan Ampel itu matinya saja itu 7 kali ya. Pokoknya saya lebih dari 1 kan ini saya sana ceritanya. Mati lagi, hidup lagi. Gimana? Ya itu pakai lubang cacing. Mati lagi, kubur lagi nanti ini. Kok ono wong gimana? Ya itu detik ini di waktu yang sama, berbeda waktu ada orang itu lagi. Itu menggunakan dimensi itu. Nah sekarang dimensinya sudah besar. Di mana angkara murkanya juga canggih. Intinya dulu disebut mujizat, sekarang tidak bisa dimujizat lagi. Emangnya apa? Nyekel HP. Kok bisa transfer? Mujizat ini. Ya enggak lah ya. WA mujizat, Facebook mujizat. Alah ngopo. Dan sekarang kabarnya itu, saya kemarin ketemu siapa? Pemilik Facebook siapa? Ketemu di Gombong saya, pemilik Facebook. Itu Gus gini, saya beri informasi dulu besok Facebook saya itu memang benar nyata di alam itu. Ya kan? Iya. Jadi tiktoker, taktiker ya itu nantinya benar-benar nyatu di situ. Sekarang Zoom meeting emangnya gaya ora foto pakai Zoom meeting kan aplikasi itu. So gaya imannya aku bisa dideleng wong pirang-pirang. Sebentar lagi akan lebih canggih lagi. Masuk 3 dimensinya alam setan itu. Alam jin itu. Paham enggak? Kamu pernah melihat film 3 dimensi seakan-akan di dalamnya kan. Sekarang pemain Facebooker akan dibawa ke situ. Makanya akan saja berantas semuanya orang-orang yang pakai HP yang otaknya kerdil itu. Bagaimana hancurnya besok orang-orang itu. Siki besok gaya mungkin HP banyak. Diupload ya. Ini RAM-nya gitu. Sampai piro gitu. Emangnya bisa ngukur RAM-nya atungan kayak gitu. Sok gaya banget lah. Saya ketemu kemarin. Jadi besok itu benar-benar masuk di alam setan itu. Bukan perasaan, memang benar-benar di situ. Ada kan orang yang seperti ini, itu apa? Ngena terus sampai sinting kan. Tangannya ini sampai sinting. Karena apa? Game online. Bagaimana? Itu banyak game online saja itu banyak yang parah. Apalagi sekarang. Persaingan aplikasi dan lain sebagainya. Itu Facebook sudah punya sekarang. Yang Zoom meeting itu benar-benar seperti ini. Padahal Syahrul lagi nangkong, tapi di sini ada menggunakan aplikasi itu. Benar-benar kamu tuh nyekel HP itu ngerasa nang Dangsari. Jadi besok ketika kamu kangen Yayan, cukup menggunakan aplikasi milik Facebook itu sudah benar-benar di rumah. Seorang usah turu, ya Allah beri aku mimpi yang indah. Enggak usah, pokoknya mimpi seperti itu saja. Sinting kabeh. Lah ini kan sudah gatra-gatra angkara murka akan langit. Ya juga. Jadi sekarang orang ampuh itu dulu disebut mujizat, sekarang tidak disebut. Sekarang berarti lebih ampuh lagi, lebih ngedan-ngedani cara untuk menjadi mujizat. Orang-orang yang diberi keistimewaan. Makanya saya ketemu juga. Ya, paham enggak? Iya, saya sama Bill Gates itu tasih Sugiyako. Ya kan? Coba. Dia itu tasih kepiro aku uang yang belum dicetak saja milik saya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang dimensinya itu lain besar lagi sudah. Nah, dulu wow hebat itu sekarang tidak ada. Maka sekarang orang-orang yang hebat yang diberi keistimewaan untuk menandingi angkara murka ini itu lebih
gambarannya ya lebih ngungkul itu. Tapi bukan kok berarti itu. Dulu kan dimensinya rendah. Kan gitu, dimensinya rendah. Makanya songgayaku ketika Nabi Muhammad menceritakan itu, syaratnya harus percaya dengan Nabi Muhammad. Nggih Gusti. Sikiwa itu tak masuk akal enggak ya? Padahal sengencang cahaya kosmik saja itu 1 detik itu 3.000 kilo. Katanya buruk itu sekencang cahaya moso ya. Kan kene merono terus dideleng PB terus nang lantai pertama langit. Ya kono kok jarene 1000 tahun cahaya lah umure menungsa kan 70 tahun ya mati. Malam 3 jam tok mikrojnya gimana? Enggak usah percaya seperti itu. Ini menggunakan kecanggihan kayak gitu. Jadi akhirnya akal pun tidak menyebut asa. Masuk akal. Itu alam paralel. Contohnya kayak Sarul komunikasi karo temane tadi kan ya gitu. Alam paralel namanya. Dan ada hukum-hukum itu tersendiri. Jam berapa ini? Aku tok ya. Terus apa menit? Sengaji. Tok aku tok ya. Ya sudahlah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.